Pernah gak sih kamu buka website Antam mau beli emas, malah muncul tulisan stok kosong? Padahal harga emas lagi tinggi-tingginya. Bahkan sempat tembus 2,3 juta rupiah per gram loh. Anehnya, bukan cuma 1-2 orang yang ngalamin. Banyak pembeli di seluruh Indonesia bilang hal yang sama. Lalu muncul pertanyaan besar, kok bisa perusahaan sebesar Antam kehabisan emas? Apakah ini pertanda ada yang gak beres? Atau justru ada strategi besar yang sedang disiapkan di balik layar? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Karena di balik tulisan stok kosong itu, ada cerita besar tentang industri emas Indonesia yang sedang bertransformasi. Bagaimana kita menyikapinya dan solusi apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi ini? Video ini dibuat bukan merupakan saran keuangan. Namun video ini dibuat untuk update informasi terbaru dan edukasi bagi kita semua agar kita dapat memahami kondisi apa yang sedang terjadi serta hal-hal apa yang akan kita lakukan berikutnya. Fenomena ini nyata. Beberapa butik logam mulia Antam di Jakarta, Surabaya, dan Medan melaporkan hal serupa. Stok habis, terutama untuk pecahan 1, 5, dan 10 gram. Di situs resmi, bahkan di marketplace seperti Tokopedia Emas dan Pegadaian Digital, stok Antam sering muncul hanya sebentar lalu langsung sold out dalam hitungan menit. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana. Karena permintaan emas di Indonesia sedang meledak. Tahun 2024, penjualan logam mulia Antam naik lebih dari 60%, mencapai lebih dari 43 ton. Artinya, masyarakat kita lagi gila-gilanya beli emas, baik buat investasi, tabungan, sampai mahar pernikahan. Tapi di sisi lain, peningkatan permintaan ini belum sepenuhnya bisa diimbangi oleh kapasitas produksi dan distribusi Antam. Jadi, apa penyebabnya? Ada 4 hal utama. Pertama, lonjakan permintaan yang ekstrim. Setiap kali harga emas global naik atau muncul isu geopolitik dunia, orang-orang buru-buru beli emas fisik sebagai aset aman. Dalam beberapa hari saja, stok bisa tersapu bersih. Kedua, struktur distribusi yang kompleks. Antam itu bukan satu-satunya penyalur. Sekitar 30% stok emas dijual langsung oleh Antam. Sisanya dikirim ke mitra-mitra distributor besar. Begitu permintaan melonjak, stok di butik Antam bisa habis duluan, padahal di distributor mungkin masih ada tapi belum didistribusikan ulang. Ketiga, keterbatasan bahan baku. Antam mengandalkan hasil tambang dari Pongkor dan Cibaliung, tapi cadangan di sana makin menipis. Untuk itulah, mereka mencari pasokan tambahan dari luar, dan inilah yang melahirkan kerjasama besar dengan PT Freeport Indonesia. Keempat, transisi menuju sistem produksi baru. Antam sedang melakukan modernisasi fasilitas dan sistem logistik, dan yang membuat sebagian kapasitas produksi dialihkan sementara waktu. Nah, disinilah bagian menariknya. Kekosongan stok ini sebenarnya bukan semata karena gagal pasok, tapi karena Antam sedang melakukan repositioning besar-besaran. Langkah pertama, mereka menggandeng PT Freeport Indonesia untuk memperkuat pasokan bahan baku emas. Freeport, yang selama ini dikenal sebagai produsen tembaga, ternyata juga menghasilkan byproduct berupa emas dari hasil tambang di Grasberg. Antam sudah menerima pengiriman tahap pertama dari Freeport, dan kerjasama ini akan terus berjalan untuk menstabilkan pasokan logam mulia nasional. Langkah kedua, Antam sedang membangun fasilitas pemurnian logam mulia baru di kawasan industri JP Gresik, Jawa Timur. Nilai investasinya sekitar 1,1 triliun rupiah.
Pabrik ini akan fokus mengolah bahan baku emas dalam negeri agar Indonesia nggak perlu kirim hasil tambang mentah ke luar negeri lagi. Begitu beroperasi penuh pada kuartal keempat tahun 2027, kapasitas produksi Antam diproyeksikan naik signifikan, bahkan bisa menyaingi produsen besar dari negara lain di Asia Tenggara. Langkah ini adalah bagian dari program hilirisasi tambang, visi besar pemerintah untuk menjadikan Indonesia bukan hanya penghasil bahan mentah, tapi juga pengolah dan pemilik nilai tambahnya. Nah, dari semua ini, kita bisa ambil beberapa pelajaran penting. Pertama, kalau stok emas Antam kosong, jangan langsung panik atau berpikir ini permainan pasar. Bisa jadi, stok dikendalikan sementara untuk penyesuaian pasokan dan transisi sistem. Kedua, penting banget untuk memahami rantai pasok emas. Harga emas yang kamu lihat di pasaran itu bukan cuma hasil dari naik turunnya harga global, tapi juga efek dari sistem distribusi dan logistik nasional loh. Ketiga, Antam sekarang mulai mendorong investasi lewat emas digital. Lewat platform seperti Brankas LM, masyarakat bisa tetap berinvestasi emas tanpa harus menunggu stok fisik tersedia. Semua tercatat resmi, tersertifikasi, dan aman. Keempat, ini waktu yang tepat untuk berpikir jangka panjang. Begitu pabrik Gresik beroperasi penuh, Indonesia akan punya rantai pasok emas yang mandiri dan efisien. Artinya, stabilitas harga dan ketersediaan emas nasional akan jauh lebih baik. Jadi, lain kali kamu lihat tulisan stok kosong di website Antam, anggap saja itu tanda bahwa ada sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Bukan karena Antam kehabisan emas, tapi karena mereka sedang membangun fondasi baru agar emas Indonesia bisa bersinar lebih lama, bukan cuma di pasar, tapi di masa depan. Karena sesungguhnya, investasi terbaik bukan cuma membeli emas, tapi juga memahami proses dan arah besarnya. Dan kalau kamu paham proses ini, kamu bukan cuma pegang emas, tapi juga pegang pengetahuan dan peluang emas yang sesungguhnya.